Fatihah ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa umati wa duriyati wa hamna wa salin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan la muallif hadal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti wa masyayihima wa masyayihima wa masyayina wa masyayina wa baina wa baina ummatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ke ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa ulumi wa ulumikum fid dharani amin ila anqala. Wa qulna lan ngucap sapa kita, ya Adam, he Adam, uskun manggono sapa sira anta ya sira. Takkidun iku dadi taukid, anta itu iku taukidun dadi taukid lidhamiri maring dhamin al mustatir kang mustatir. Liyu'tafa supaya den atafaken apa alaihi ing atase dhamir. Wa zaujuka lan bojo sira Hawa, tegese Sayyidah Hawa, bil maddi kelawan mad lan dawa. Wa kana lan ana apa khalquhu kedadiane Hawa min dhal'ihi saking rusuke Nabi Adam al-Aisar kang kiwa. Di menurut mufassirin, dari bukti beberapa ayat, salah satunya ya ayyuhan nasul ladzi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha. Takutlah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari satu, kemudian diciptakan darinya istrinya. Maksudnya Nabi Adam dari ayat itu diciptakan darinya. Berlandaskan ayat itu, salah satunya ayat itu, mufassirin bilang perempuan itu diciptakan dari rusuk seorang lelaki yang sebelah kiri. Rusuk itu katanya 18, bede 12. Mon saya kiri bede petau. Kiri di mana? Iya. Bukan hanya Hawa. Nah, Sayyidah Hawa, bahkan Wasirin melanjutkan bahkan duriyahnya setelah itu juga istrinya diambil dari rusuk kiri. Berarti mon binimpak. Ya buktikan saja. Saya akan binimpak suruh periksa ke dokter Rongsen. Kurang empat apa kurang berapa? Men tetap kurang seteng, berarti haknya orang lain saya kalah. Ini haknya yang jomblo-jomblo ini saya kalah. Kemudian katanya ini dicerita sedikit ya di tafsir Sawi itu, jadi ketika Sayyidina Adam diciptakan dari tanah, kemudian setelah itu diciptakanlah Sayyidah Hawa dari rusuknya. Kemudian ketika diciptakan itu, beliau ini dalam keadaan tidak sadarkan. Kemudian ketika sadar, tiba-tiba sudah ada perempuan di sampingnya, yaitu Sayyidah Hawa. Ketika mau dipegang, nggak boleh sama malaikat. Si. Nyantai.
Cek keburu. Harus dihalalkan dulu. Dihalalkan dulu gimana? Ya dinikah dengan maharnya 3 kali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kapan-kapan kalau sampean kawin ini ya, tanya ke calon istrinya, mau mahar apa? Sampean tawarin, gimana kalau maharnya mirip dengan maharnya Sayyidah Hawa? Mengucapkan salam 3 kali. Mode. Tak usah benda. Al jannata ing dalam surga. Wakulalan mangano sapa sira loro. Itu Sayyidina Adam, Sayyidah Hawa. Minha saking jannah aklan kelawan mangan rogodan kang jembar. Wasian tegese jembar. Wasian tegese jembar. La hajra ora ono larangan fihi ing dalam akal. Semangan wis tidak ada larangan sama sekali. Tangkan sebedah. Enggak ada larangan. Haitsu syi'tum. Ing dalam endi karep sapa sira kabeh. Sapa sira loro. Serah sampean wis makan gimana aja. Wala takroba lan ojo parek sapa sira loro hadis sajarota ing iki wit bil akli kelan mangan minha saking sajarah wahyalan utawi sajarah iku al hintatu wit gandum awil karomu utawa anggur au ghairuhuma utawa liyane hintah wal karom. Jadi kata-kata wala taqrabus sajarah itu, wala taqrabas sajarah itu kan tidak ada penetapan nama. Sajarah itu apa yang dimaksud Allah? Yang dikenal orang-orang kita kan cerita-ceritanya kan sajaratul khuldi. Itu sebenarnya penyebutan nama yang disandangkan oleh iblis untuk mengecoh Nabi Adam. Pohon keabadian. Itu nama sebenarnya bukan namanya sebenarnya. Ya itu penyebutan iblis. Jadi kalau sampean makan, sampean akan berubah menjadi malaikat dan abadi. Di ayat lain, di ayatnya ada ya. Di cerita di hadis lain, di ayat lain ada. Kemudian terusan. Dan mufassirin menafsiri, ada yang menafsiri yang dimaksud sajar situ adalah pohon gandum. Ada yang bilang pohon anggur. Ada yang bilang pohon tin. Intinya pokok sebuah pohon. Buah pohon apa ae. Fatakuna mongko ana sapa sira loro. Fatasira tegese dadi sapa sira loro. Iku minadh dhalimina setengah saking pira-pira wong kang zalim. Al-asina tegese pira-pira kang maksiat. Fazallahuma nuli ngadohaken huma ing Nabi Adam wa Sayyidah Hawa sapa syaitan iblis tegese iblis adhabahuma tegese ngadohaken sawa iblis huma ing Sayyidina Adam wa Sayyidah Hawa wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah lafadznya bukan azalla tapi fa azalahuma. Zaknya panjang, fa'azallahuma. Lek tulisannya sama. Kerennya
Quran yang Rasm Utsmani itu semua qiraat bisa masuk. Kalau Rasm Utsmani itu kan alif kan nggak ditulis ya. Jadi fa, hamzah, za, kemudian nggak ada alifnya. Lam. Lah, di semua qiraat bisa dibaca. Bisa samain baca fa'azalla, bisa samain baca fa'azala. Udah gak ada alif. Fa'azala nuli ngedahaken sapa iblis huma ing Sayyidina Adam wa Hawa. Tegese nahahuma. Ngedahaken sapa iblis huma ing Adam lan Hawa. Anha saking surga ai jannah tegese surga. Bi anqala kelawan yen to ngucap sapa iblis lahuma maring Adam wal Hawa. Hal adullukum apa toh nuduhaken sapa hal adullukum apa toh nuduhaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ala sajaratil huldi ing atase pohon keabadian. Wa qasamahuma lan sumpah sapa iblis huma ing Adam al Hawa billahi kelan Allah annahu setuhune sajara setuhune annahu setuhune iblis lahuma maring Adam wa Hawa iku laminan nasihin temen setengah saking pira-pira wong kang amrih bagus, ngarepaken perkara bagus, nasihat. Jadi ceritanya si iblis ini bilang, gimana? Mau sampai saya tunjukkan pohon keabadian. Kalau sampai makan, maka sampai akan menjadi malaikat dan abadi selamanya. Sampai dia sumpah, kan itu dilarang kan? Oh itu dilarang. Kemudian si siapa jenenge? Iblis itu sumpah. Loh, sungguh ini saya bersumpah dengan nama Allah bahwasannya saya boleh makan itu. Bi annahu lahuma minan nasir. Saya itu tidak menginginkan perkara jelek ke sampean. Saya pengen sampean abadi selamanya. Fa'akalahuma. Kemudian si Nabi Adam sama Hawa akalah. Kok ini kan pertanyaannya. Kok bisa seorang nabi terkecoh oleh iblis akhirnya keluar dari surga? Mufassirin salah satu mufassirin salah satunya Imam Qurtubi bilang bahwasannya si setan ini, si iblis ini menunjukkan pohon lain sejenis itu. Jadi Nabi Adam ini menyangka bahwasanya perintah Allah itu adalah kepada satu pohon ini. Coba kata-katanya. Wala taqroba hadhis sajarah. Lah iblis ini menunjukkan pohon lain. Cuma sejenis itu. Dipahami oleh Nabi Adam bahwasannya yang dilarang itu tok. Awalnya enggan. Pas si iblis ini meyakinkan dengan bawa nama Allah juga. Ya, itu menurut versi mufassirin.
Nih kata beliau gini. Faqala qaumun akala min ghairil lati usira ilaiha falam yata'awwal annahi waqi'an ala jami'i jinsiha. Jadi beliau ini makan dari satu jenis itu bukan yang diisyaratkan, kan pakai isyarat ya. Beliau Nabi Adam sama Sayyidah Hawa itu tidak mentakwil nahi atau larangan dari Allah. Takwil itu gini, mengeratakan. Jadi berarti sejenis ini. Beliau enggak pikir seperti itu. Karena iblis gharrahu bil akhid bil dohir. Si iblis ini menipu Nabi Adam dengan bilang gini, yang dilarang kan yang itu, bukan ini. Ai annahuma dhanna, maksudnya Nabi Adam sama Sayyidi Hawa menyangka annal murad ainu sajaratin mahsusah, pohon yang khusus, yaitu kanal murad al jenis, yang dimaksud Allah adalah jenis semua. Maka dari itu kemudian muncullah kejadian itu. Tapi yang ini mufasir ya. Kita mufasir, ada yang mufasir. Tapi yang terkecoh dulu itu yang tertipu daya dulu sama iblis tuh Sayyidah Hawa dulu. Perempuan sik terkecoh. Akhirnya paling delok bojone boy temenan. Akhirnya Nabi Adam pun ikut terjerumus tipu daya. Memang biasanya wedok sik yang tertipu daya. Cepet tertipu daya. Cuma gini, kita akan juga terbentur, kan tadi sudah ya pertanyaannya, kok iso Nabi Adam padahal perintahnya kalau kita lihat itu sudah pakai sigong mubalagh, pakai tanda-tanda mubalaghah, sangat dilarang. Allah tidak bilang jangan makan itu, tapi bilang apa? Jangan deket-deket, apalagi makan, deket aja nggak boleh, apalagi makan. Kok bisa Nabi Adam? Data di mufassirin bilang seperti itu. Kemudian ada permasalahan lagi. Memang kalau tafsir kalau di dalamnya rada berat ceritanya. Kan kita meyakini termasuk ya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu meyakini bahwasannya semua nabi itu maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari kemaksiatan. Semua tidak bisa atau tidak mungkin melakukan dosa kecil. Karena bukan dosa besar, dosa kecil. Kenapa harus seperti itu? Karena nabi atau rasul itu adalah memang jadi kudwah. Kudwah itu contoh untuk ditiru. Ya opo lek contohnya salah. Kan enggak mungkin. Akhirnya kita nggak bisa niru. Wes gak usah kita cari benar atau salahnya. Kalau Nabi sudah melakukan ini pasti benar. Karena memang itu tugasnya Nabi. Dia diturunkan memang untuk dicontoh, didelok. Lek ngelakukan gak usah takok, bener apa enggak yang ngelakuin Nabi? Enggak salah. Kalau harus tanya gitu, wah bahaya. Jadi gak bisa jadi kudwah. Nah, ini kudwah. Maka kudwah itu harus tidak salah. Tidak melakukan dosa kecil atau besar. Loh, gimana kasus Nabi Adam? Aku mek wacokno tafsir itu ae. Aku kan gak ngerti ya. Nih, salah satu tafsirnya gini. Binaan alaihi
didasarkan atas tadi pendapat ulama yang seperti itu, ujib dijawab an khotiati Adam, tentang kesalahan Nabi Adam, allati kanat minas sagair, yang termasuk dari dosa kecil, lal kabair, tidak dosa besar, bi annaha sadarat minhu qabla nubuwah, kan bahwasannya kesalahan itu terjadi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi nabi. Kalau sebelum nabi maka al-isma anil muhalafa innama takun ba'dan nubuwah. Isma atau terjaga dari dosa itu terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Salah satu tafsir ya. Tafsir yang lain menyebutkan, kok bisa seperti itu? Kata beliau, tafsir lain bilang bahwasannya beliau ini dalam keadaan lupa tidak sengaja. Artinya memang terkecoh, bukan memang niat buruk melanggar perintah Allah. Terkecoh dengan iblis. Tapi kenapa Nabi Adam harus tobat? Seakan-akan beliau ini kan katakan sudah melakukan kemaksiatan kan? Di ayat itu ada. Harus tobat, harus sampai 40. Ceritanya kalau sampai 40 hari. Kata ulama, ini mimbabil hasanatul abror hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Oh boy. Jadi ada kaidah, ada makom tertinggi namanya makom muqarrabin. Ada bawahnya namanya abror. Muqarrabin ini sudah tingkatan orang baiknya top, para nabi. Bawahnya ulama, orang baik, abror. Lah, kadang hasanatul abror yang dianggap sebuah kebaikan atau bukan kesalahan untuk orang ulama biasa, itu dikatakan sebuah kesalahan bagi yang di atasnya, makomnya di atasnya. Salah satunya ini ada lalai. Lalai lupa itu kan kalau ulama biasalah sekaliber manusia biasa, itu kan biasa, artinya dimaafkan. Tapi kalau nabi itu masih dianggap sebuah kesalahan. Ta'diman li amrihi. Apa ya? Menganggap besar perkaranya. Artinya gini, dia kan sebuah nabi ya. Kok iso sampai lalai seperti itu? Oke, kita baca sedikit di tafsir Sawi. Ini beliau di tafsir saya. Di permasalahan. Kalau sampean bilang gini, inna dzalika dzahirun fil hawa li adami ismatiha. Wa mal hukmu fi Adam. Sayyidah Hawa ialah enggak masalah kan enggak masuk nabi. Kalau Nabi Adam gimana? Katanya, ujib bi annahu ijtahada. Beliau beristihad. Fa'ahta'a, dan salah dalam istihadnya. Fasamallah hata'ahu maksiyah. Kemudian kesalahan yang dilakukan Nabi Adam, yang mana seandainya sampean istihad dalam agama, itu sampean salah tetap dapat pahala 1. Orang nih, Imam Syafi'i ini istihad dalam ilmu fikih.
ternyata beliau dalam kesimpulan salah. Dosa apa enggak? Ora, malah dapat pahala satu karena sudah mencari dengan sungguh-sungguh tentang masalah agamanya. Lek bener dua. Dan Nabi Adam ini dia istihad cuma salah. Kesalahan itu karena Nabi sudah muqarrabin, tingkatnya paling atas, kemudian maka dinamakan kesalahan itu maksiatan. Hakikatnya yang dimaksud maksiat itu bukan sebuah maksiat, cuma kesalahan dalam istihad. Kalau seandainya orang, ini beliau yang bilang ini. Kalau seandainya waman nasabat ta'ammud wal isyan, siapa yang bilang ya gini, Nabi Adam tuh makan tuh memang disengaja dan melakukan maksiat bener. Nah, ada bilang gitu ya. Faqad kafar. Orang tersebut dengan kata-kata itu sudah kafir. Kalau ada orang sebaliknya, ada orang menghilangkan makna maksiat pada Nabi Adam. Tadi kan dia niat, Nabi Adam memang niat penyimangan wis maksiat kafir. Sekarang ada yang lain bilang gini, Nabi Adam itu tidak maksiat. Kata beliau, ini beliau yang bilang ya, kama anna man nafa ismal isyan anhu faqad kafar aidan linnasil ayah. Maka dia juga kafir karena menyalahi ayat yang ada di Al-Quran. Karena Allah sudah bilang isyan. Tapi yang dimaksud isyan di situ adalah bukan dosa kecil, tapi khotok karena salahnya ijtihad. Yang tadi itu ya. Ya. Ini yang ini Pak sing endi ya kan yang dilarang itu. Sing ini enggak ya. Kayak gini. Saya bilang, "Ki, cek pacaran biru ben Ki?" Nunjuk perempuan. Kemudian Marzuki menyimpulkan, "Mon kok tak oleh biru, berarti selain oleh karena beliau menunjuk." Seakan-akan itu. Tapi kan dia atas dasar memang nafsu. Terus akabin bini lain atau pacaran. Nabi Adam enggak. Kesalahan dalam istihad. Dan memang tipu daya setan itu memang ini sebuah pelajaran tuh. Tipu daya setan itu bahkan Nabi pun bisa terkecoh. Apa mana kayak kita rakyat jelata kayak gini nih. Yang penting rajin-rajinlah bertaubat dan istighfar. Orang dikatakan baik itu kapan sih? Orang itu dicap baik itu kapan? Kapan sudah mengecap dia orang baik? Ketika meninggal husnul khotimah. Lek urip ngene iki sik durung gak jelas iki. Ki abang kok ireng? Putih, Bang. Gak jelas husnul khotimah enggak. Lek ketika mati pas husnul khotimah membawa iman dan takwaan, yaitu itulah orang baik. Lek sik ngene kira mengerem gak jelas ini. Statusnya belum jelas. Kemudian terus jabir rek. Kakek ngomong ya. Fa ahrajahuma nuli ngetakaken sapa setan huma ing Nabi Adam lan Siti Hawa mimma saking perkara kana kang ana sapa Adam wal Hawa fihi ing dalem ma minan naimi bayane saking pira-pira bayane saking kenikmatan. Wa qulna lan ngucap sapa kita. Kemudian si setan ini mengeluarkan mereka dari surga. Sebab tadi ya. Ada pertanyaan gini. Oh, pertanyaan mana?
Kok bisa setan masuk surga? Ya iblis. Kan ini ceritanya Nabi Adam kan surga ya. Ini dohernya kan si iblis ini datang menjenguk Nabi Adam di surga, mengecoh dia. Kan bukannya ceritanya sebelumnya itu kan Qurannya kemana? Gimana? Nabi Adam ini, iblis itu dikeluarkan dari surga karena tidak taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Keluarkan dong. Loh, saya kok bisa masuk surga? Padahal surga itu untuk orang yang ya memang haknya masuk surga. Kok iso? Jadi banyak versi tafsir. Ada yang bilang bahasanya memang iblis itu tidak boleh masuk surga. Masuknya tapi masuk yang atas dasar dapat kemuliaan. Gini. Kamar VVIP. Ya. Sampean ini masuk sini kan pesen. Bagi orang yang nggak punya hak ke sini bisa masuk nggak? Ya bisa masuk, tapi tidak bisa mendapat fasilitas VIP itu. Jadi setan ini masuk bukan atas dasar dia tamu VIP di surga, bukan. Dia menyelinap masuk surga untuk mengecoh si Nabi Adam. Versi tafsir lain, gini, termasuk di Sawi juga disebutkan, si Nabi Adam itu jalan ke pintu masuk surga. Di situ ada iblis, nggak sempat sampai masuk. Ngomong-ngomongan itu. Versi lain sebutkan bahwasannya iblis itu punya kemampuan memang bisa membisiki dalam hati orang. Nggak usah masuk, nggak usah kesana. Iblis sudah langsung pakai telepati. Membisiki, Ki, jalan-jalan pagi, Ki, minyak cewek. Enggak usah teko, nggak usah. Beliau langsung telepon. Oke, siap. Wakulna lan ngucap sawa kita ihbitu mudhono sapa sira kabeh ilal ardi maring bumi ai antuma tegese sira loro bima kelan perkara istamal tuma kang mengku sapa sira kabeh sira loro alaihi ing atase ma min dzurriyyatikuma saking anak turun sira loro. Kenapa Al-Qur'an ini mengganti dari dhamir huma fa akhrajahuma mengganti jadi bitu jamak? Kan harusnya yang turun siapa sih? Nabi Adam dan kok pakai jamak? Itu memberi isyarat bahkan anak turunnya pun gak boleh masuk surga. Padahal gak salah apa-apa ya Pak Dewi. Harusnya kita mendapatkan fasilitas VIP ini. Ya memang itu sudah skenario Allah itu seperti itu. Nabi Adam makan itu kan memang masuk skenario Allah kan ya. Bukan atas dasar sebenarnya. Ya semua ini di dunia kan skenario nggak akan keluar dari skenario Allah. Ya memang dibuat seperti itu. Iblis datang menipu Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam tertipu, akhirnya makan. Ya itu skenario Allah. Ya seperti itu. Ba'dukum utawi sebagian sira kabeh ba'dud dzurriyyah tegese sebagiane anak turun libak den maring sebagiane wong liya
iku aduun musuh min dulmi ba'dihim bayane saking oleh dolemi sebagian sira kabeh ba'dan ing sebagian liya sudah dipeseni oleh Allah ketika turun itu Nabi Adam sudah turun nih. Ingat ya, ba'dukum li ba'din adu. Sampean dengan sampean yang lain itu musuh. Musuh kita apa? Karena nanti ada saling mendolimi. Min dulmi ba'dihim ba'dan. Walakum lan kadue sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun utawi panggon jumeneng maudhi'u qararin tegese panggon jumeneng wa mataun lan senengan ma tegese perkara tatamatauna kang seneng-seneng sapa sira kabeh bi iklan ma min nabatiha bayane saking pira-pira cecukulane ardin ilahinin tumeka maring mongso ai waktu iktidai ajalikum tegese waktu tutuke pira-pira ajale sira kabeh. Nah, inilah ceritanya sampean kita semua jatuh ke bumi. Dan pesan Allah apa tadi? Ba'dukum li ba'din adu, jangan sampai akan jadi musuh karena berarti dolim saling dolim mendolimi itu akan terus ada di muka bumi. Singkini dolimikun, singkini dolimikun. Terus sa ayat mana ya? Fatalaqqa nuli merkoleh sapa Adamu Nabi Adam min rabbihi saking pangerane Adam kalimaten ing pira-pira kalimat alhamahu tegese paring ilham sapa Rabb hu ing Nabi Adam iyaha ing kalimat wa fi qira'atin lan ing dalam siji qiraat binasbi Adam wa raf'i kalimat binasbi Adam kelawan nasab lafaz Adam wa raf'i kalimatin lan rafa'i kalimat. Berarti satu riwayat satu qiraat bacaannya gini. Fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun. Yang ini versinya fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Mendapat kalau ini. Kalau yang versi nasab kemudian rafa aija'ahu tegesi nekani apa kalimat tadi hu ing Adam. Wahya lan utawi kalimat iku rabbana dalamna anfusana. Al ayah pada nuli donga sapa Nabi Adam bihat kelawan kalimat. Kemudian sudah maksiat saking cintanya Allah dikasih kuncinya. Ini loh cara tobat iku. Iwocon, engko tak kei tobat. Jadi kalau gano ujian yang seperti Allah melakukan hamba-hambanya. Lek ujian kan gano kunci jawabannya ya. Lek Allah itu memberi ujian sak kunci jawabannya. Tinggal sama menjawab. Ini. Sampean lek jawab A iki bener. Wis dikai ngerti ngene kadang jawabnya sik B. Apa maksudnya? Gini. Jelas ya? Miftahul jannah itu apa? La ilaha. Iya. Wis ono ta kunci jawabannya. Kon kepengin masuk surga, iki lho jawabane iki. Wong sampean pitakon kubur wis ngerti. Wis durung mati, Allah kasih ngerti. Nabi kan ngerti. Iki kon lek mati, pertanyaane iki. Hah? Iki temenan ujian kok piye iki? Hah? Nah, sama. Nabi Adam langsung kasih, inilah
Lek tobat ki dungane iki, sampean donga. Fatabanuli paring tobat. Sapa Allah si Allah alaihi ngatasi Adam qabla taubatihi ing dalem sebelumi taubate Adam. Gini, dalam akidah kita itu ketika ada orang tobat itu sebenarnya itu dilalah diterimanya tobat. Ini sampai ini melakukan dosa, kemudian istighfar. Istighfar sampean itu dilalah bahwasannya Allah sudah mengampuni sampean. Dilalah, itu cuma dilalah saja. Jadi ketika sampean istighfar, gak usah mikir yang lain. Pasti ditompo. Karena dengan istighfar itu pasti Allah sebelumnya sudah. Jadi gini, Allah itu ketika memberi taubat nanti dilalahnya sampean istighfar. Jadi menurut ulama kita, taubat kita ini kalau dosa tobat. Apakah urutannya sampean tobat kemudian diberi tobat sama Allah? Sampean tobat kemudian diterima? Enggak, urutannya dibalik menurut kita. Allah memberi taubat, akhirnya sampean tobat. Itu menurut kita. Allah. Jadi sampean ketika istighfar itu sudah menunjukkan bahwasannya sampean sudah dimaafkan. Makanya di tafsir ini bilang fataba alaihi, kemudian Allah memberi taubat qabla taubatihi, sebelum si Nabi Adam ini minta taubat ke Allah. Ini namanya ilmu tasawuf. Nangisnya ulama ketika istighfar apa? Malu Allah. Wes malu Pak. Ya, wes dosa, istighfar langsung diterima. Malu istighfarnya. Nangis Allah. Kok cek apike. Makanya kok ada orang nggak cinta ke Allah itu separah-parahnya orang. Kenapa? Jalannya cinta iku ono loro, Nduk. Ijmal, ihsan atau jamal. Ihsan atau jamal. Kadang orang cinta itu karena si perempuan cantik, si laki ganteng. Nah, itu dari sisi jamalnya. Allah Maha indah. Pas kalau wajahnya perot, masih ada nggak kemungkinan orang seneng ke dia? Ada. Apa sih siapa? Ihsan. Ihsan itu apa? Dia berlaku baik kepada sampean. Akhirnya sampean terketuk hatinya. Gojokun, itu hatinya. Nah. Lah aku ini menurut bojoku ini kedua-duanya gak masuk. Jamal gak masuk, ihsan gak masuk. Loh, kok tetep kok tetep, ya apa maneh? Kadung palang wis. Dadi bojone wong, mau gak mau harus menerima. Loh, Allah dua sisi itu ada semua. Ihsan itu sebaik-baiknya zat, jamal seindah-indahnya. Kok ono wong gak cinta Allah ya parah-parahne wong. Innahu stune Allah, huwa ya Allah iku at-tawwabu. Zat kang moho paring tobat ala ibadihi ing atase pira-pira hambane Allah. Warahimi tur zat kang moho welas bihim kelawan ibad. Wallahu alam. Al-Fatihah.